Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah amma ba'd. Selamat datang saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian, siswa kelas 9. Hari ini kita belajar di pembelajaran online mata pelajaran fikih kelas 9 SMP Pancasila Krian dengan materi ketentuan zakat. Ya, materi ketentuan zakat merupakan lanjutan dari materi pertama dan yang kedua. Tolong semuanya mengikuti dengan seksama, dengan baik. SMP Pancasila los Kak Rewel. Tolong kita tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran online pada hari ini ya. Saya minta anak kalian sekalian semuanya dalam kondisi yang semangat ya, tidak loyo. Baik, lanjut. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah saya berharap kalian nanti bisa memahami zakat mal ya. Kemarin sudah saya sampaikan, zakat mal itu adalah zakat harta benda. Kemarin juga kita belajar masalah zakat fitrah, sudah selesai. Kemudian sekarang kita masuk kepada zakat mal. Zakat mal itu zakat harta benda. Oke, kalian akan paham bagaimana zakat mal itu. Lanjut. Anak sekalian, macam-macam zakat mal. Zakat mal itu ada berbagai macam zakat. Yang pertama adalah zakat emas. Zakat emas ini siapapun yang punya harta benda kekayaan berupa emas, maka harus memperhatikan ini. Yang pertama adalah nisab zakat emas itu 20 miskol atau 96 gram. Nisab itu kemarin sudah kita jelaskan di pertemuan yang kedua. Nisab itu adalah batas ketika seseorang wajib mengeluarkan zakat. Jadi ketika seseorang itu mempunyai emas 96 gram, maka dia wajib zakat. Sekali lagi, ketika seseorang punya 96 gram emas, maka wajib zakat. Kurang dari itu tidak wajib zakat. Nah, nisab itu adalah batas ketika seseorang wajib untuk berzakat. Sekali lagi, ketika seseorang punya emas berjumlah 20 miskol atau 96 gram, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Berapa yang wajib dikeluarkan? Adalah 2,5% dari 96 gram itu. Kalau misalnya 1 gram emas harganya katakanlah 500.000 1 gram, maka kalau diuangkan 500.000 1 gram dikalikan 96, itu dapat berapa ya? Ya dihitung sendiri ya. 96 gram dikalikan, kalau 1 gramnya 500.000, berarti 500.000 dikalikan 96 gram. Nah, ketika seseorang ini sudah punya emas 96 gram, maka dikeluarkan zakatnya 2,5% dari 96 gram itu. Silakan hitung sendiri ya. Kemudian waktu mengeluarkannya ini setahun atau mencapai haul. Haul itu 1 tahun. Jadi ketika seorang punya apa namanya seorang punya eh, uang atau punya emas 96 gram, bisa dihitung sampai setahun ya, maka dia wajib mengeluarkan itu. Arti misalnya 96 gram, kemudian ini sudah dipunyai selama 1 tahun, maka eh, dia baru wajib zakat. Saya ulang lagi ya, mohon maaf ini ada gangguan teknis. Banyak orang berseliweran, saya bingung. Saya ulangi lagi, ketika seorang punya 96 gram emas dan 96 gram ini dipunyai selama setahun, maka dia wajib zakat 2,5%. Misalnya tanggal
2 Februari tahun 2 Februari tahun 2020, maka dia wajib zakat tanggal 2 Februari 2021. Asalkan emasnya masih 96 gram. Ya, seperti itu. Lanjut, sekarang zakat hasil pertanian. Hasil pertanian yang dimaksud adalah hasil pertanian makanan pokok. Kalau di Arab itu gandum, kalau di Indonesia ini makanan pokoknya adalah beras, ya. Maka hasil pertanian yang dimaksud itu adalah zakat harta hasil pertanian berupa padi, ya, makanan pokok. Itu zakat hasil pertanian. Kemudian nisab zakat pertanian, nisabnya adalah 5 wasak atau 653 kg gabah kering atau 520 kg beras. Ketika petani itu mempunyai menghasilkan hasil pertanian berupa gabah 653 kg, maka dia sudah wajib zakat. Ya, sudah wajib zakat. Kalau kurang dari ini tidak wajib zakat. Itu berupa gabah kering atau 520 kg beras. Ketika dia seorang petani menghasilkan zakat pertanian, seorang petani berhasil panen berupa gabah kemudian dijadikan beras, ada 520 kg beras, maka baru wajib zakat. Kalau kurang dari itu tidak wajib zakat. Ya, misalnya seorang petani punya gabah 600 kg, tak sampai 653, maka dia tidak wajib zakat. Atau punya beras 450 kg, maka dia tidak wajib zakat. Nah, ini zakat hasil pertanian. Kemudian yang berikutnya, C, waktu mengeluarkan zakat pertanian adalah ketika panen. Tidak setahun tapi panen. Jadi begitu panen, maka dia wajib zakat. Kalau sudah mencapai 1 nisab, yaitu 653 kg gabah kering atau 520 kg beras. Dikeluarkan pada saat panen itu. Beda dengan emas tadi, kalau emas itu dikeluarkan setahun kemudian. Jadi seseorang yang punya emas katakanlah tanggal 2 Februari tahun 2020, maka dia baru wajib zakat emas itu tanggal 2 Februari tahun 2021. Nah, kalau zakat pertanian enggak. Ketika panen, maka dia sudah wajib zakat. Ini ya bedanya ya. Lanjut, kemudian zakat yang harus dikeluarkan adalah 10% bila di sawah tersebut diairi dengan air hujan. Nanti ketika sawah itu pengairannya lewat air hujan atau dari sungai atau dari mata air tanpa menggunakan alat apapun, maka zakatnya 10% dari hasil pertanian yang tersebut di atas. Nah, apabila sawah diairi dengan menggunakan alat semacam pompa misalnya, atau diesel, kalau ketika di daerah yang kering itu ada diesel ya, diesel itu, maka zakatnya 5%. Zakatnya 5% karena membutuhkan biaya untuk memelihara pompa, untuk pompa, membayar diesel dan sebagainya, itu kan butuh biaya. Maka zakatnya 5%. Kalau langsung dengan air hujan, dengan air sungai, maka zakatnya 10%. Gitu ya. Nah, kemudian anak sekalian, yang ketiga adalah zakat perdagangan. Zakat perdagangan ini adalah zakat kekayaan selain emas dan perak yang dipersiapkan untuk perdagangan. Jadi dagang ini adalah kekayaan, zakat kekayaan yang selain emas dan perak. Apapun itu, misalnya dagangan berupa sembako misalnya, atau berupa alat-alat elektronik misalnya, maka dia wajib zakat nisabnya sama dengan nisab emas. Jadi kalau misalnya tadi berapa ya, katakanlah
emas itu harganya 1 juta misalnya per apa ya, tapi enggak, sekarang ini berapa ya harga emas itu, 500 ya, atau 600.000 misalnya, 600.000 dikalikan apa namanya 96, itu berapa ya itu harganya, katakanlah misalnya 60 juta misalnya 60 juta misalnya, maka zakat perdagangan apabila dagangannya itu sudah mencapai 60 juta, maka dia wajib zakat. Ya, misalnya zakat emas kalau dihitung 60 juta misalnya, maka zakat perdagangan sama dengan zakat emas. Ketika perdagangan ini dihitung itu mencapai 60 juta lebih, maka dia wajib zakat. Itu nisabnya sama dengan nisab emas. Tapi dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5% dari semua total harta perdagangan itu. Jadi misalnya seorang dagang pada tanggal katakanlah tanggal 17 Agustus tahun 2020 misalnya, maka dia baru zakat tanggal 17 Agustus tahun 2021. Itu pun kalau total apa namanya barang dagangannya itu sudah mencapai sekitar 60 juta. Kalau harga emas berapa ya, itu tergantung dari harga emas. Dari harga emas ini 60 juta itu sebuah contoh saja, bukan 60 juta, tapi 60 juta yang saya maksud adalah contoh saja, ya, contoh. Ya, saya kira itu. Anak sekalian, eh, sementara itu saya berharap kalian nanti kalau misalnya kurang paham silakan diulang-ulang kembali ya, ulang kembali, diputar ulang supaya nanti bisa apa namanya paham ya. Saya kira itu untuk sementara. Tolong diperhatikan ya. Ikutilah sholawat Basyairul Khairat setiap hari. Setiap hari, setiap pagi pukul 7.30. Ini kelas 3 banyak yang tidak ikut. Maka tolong mulai hari ini dan seterusnya. Tolong setiap pagi jam 7.30 ikut sholawat Basyairul Khairat. Ya, tetap semangat. Tetap pakai masker ketika keluar rumah. Jaga jarak. Cuci tangan dengan sabun. Setelah makan sesuatu diduga yang ada virusnya ya, ini cuci tangan dengan sabun dan jaga imun daya tahan tubuh kalian ya, dengan cara teratur makan, teratur istirahat, teratur olahraga, dan tolong kalau ada pengumuman dari sekolah untuk mengumpulkan tugas, tolong dikumpulkan ya. Kelas 9 ini banyak yang apa namanya belum menyetorkan tugas, dan nanti kalau ketika terakhir nanti kok banyak yang kosong, maka nanti akan bermasalah di kemudian hari. Saya kira itu anak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.